Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk, Bu. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Neti. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Hani. Iya. Sekarang saya bertugas setiap harinya di puskesmas ini, Bu. Iya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini maksud saya ke sini teh Bu Bidan, saya pengen ganti KB, Bu. Sebabnya KB sekarang yang saya pakai itu berat badan saya naik terus. Jadi saya nggak percaya diri, Bu. Pengennya mah ganti aja. Seperti itu ya, Bu. Jadi Ibu yang ganti KBB yang sekarang ya? Betul, betul. Usia Bu berapa ya? 26 tahun, Bu Bidan. Udah punya anak berapa, Bu? 2, Bu. Alhamdulillah, Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Karena Ibu sudah mengetahui ya kekurangan dari KBB yang Ibu gunakan, kekurangan dan kelebihannya. Sudah, Bu, kalau saya gunakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan KB jenis yang lainnya, Bu. Iya, iya. Nah, di sini ada KB jenis KB suntik ya, Bu ya. Di sini. Nah, KB suntik ini ada 2 macam, Bu. Nah, yang pertama itu KB suntik dengan jangka waktu 1 bulan. Nah, jadi ketika Ibu menggunakan KB suntik dan waktu 1 bulan ini, setiap bulannya Ibu harus memperpanjang KB suntik Ibu. Jadi Ibu harus setiap bulan tuh kontrol atau enggak memperpanjang KB suntik Ibu ke bidan atau ke yang lain. Terus juga yang kedua itu KB dengan panjang waktunya selama 3 bulan masa berlakunya. Lama ya, Bu? Iya, itu yang 3 bulan, yang satu lagi, Bu. Jadi setiap 3 bulan Ibu memperpanjang KB Ibu. Jangka waktunya lumayan ya, Bu, itu 3 bulan. Lama. Nah, kekurangan dari KB suntik ini, kelebihannya dari KB suntik ini tidak akan mengganggu hubungan suami istri Ibu, hubungan seksual antara Ibu dan suami Ibu. Ada efek gitu ya, Bu ya? Iya. Terus juga ketika Ibu menghentikan menggunakan KB suntik ini untuk menggalikan subur Ibu itu akan cepat Ibu kesuburan rahim Ibu. Seperti itu, Bu. Lebih bagus itu juga ya, Bu ya? Ya, tapi kekurangan juga ada, Bu. Sama seperti yang Ibu gunakan sekarang, KBB yang itu berat badan Ibu akan naik, Bu. Terus setelah setahun menggunakan atau Ibu berhenti menggunakan KB suntik ini, head Ibu nggak akan teratur, bisa nggak teratur. Seperti itu, Bu. Jadi jangan kaget kalau Ibu menggunakan ini ketika setahun setelah penggunaan atau enggak Ibu melepas KB ini, head Ibu tidak akan teratur. Tapi jangan kaget. Itu pengaruh KB itu ya, Bu ya? Iya, gitu. Betul. Terus juga ketika awal pemakaian KB ini akan muncul bercak darah, Bu. Ibu nggak usah kaget gitu. Itu, Bu. Bercak darah di mana, Bu? Ketika Ibu pertama kali pemakaian akan keluar bercak darah. Itu, Bu. Terus yang kedua ini KB implan ya, Bu ya. Ini, Bu. Nah, KB implan ini banyak jenisnya, Bu. Jenis ukurannya. Ada yang Norplan, terus juga Implanon, terus juga Indoplan, kemudian Sinoplan dan Jedena. Banyak ya, Bu, macamnya. Nah, keuntungan dari sini itu ya sama seperti yang KB yang sebelumnya ya, Bu, bisa mempercepat tingkat kesuburan Ibu ketika Ibu menghentikan KB ini. Terus juga bebas dari pengaruh estrogen, Bu. Terus juga tidak mengganggu ASI jika Ibu sedang menyusui. Oh gitu. Bagus juga berarti ya kalau ibu menyusui ya pakai itu ya. Terus juga pendarahan lebih ringan, Bu. Juga tidak menaikkan tekanan darah, Bu. Itu nanti dipasang di mana tuh, Bu, yang itu? Biasanya sih, Bu, di lengan, Bu. Oh, di lengan. Di sini, Bu. Berarti harus di itu dong, Bu, dimasukkan gitu ya? Iya, Bu. Operasi kecil gitu ya? Nah, iya, kekurangan dari KB implan ini itu, Bu, harus dilakukannya proses pembedahan, Bu. Ketika pemasangan dan pencopotan kembali juga harus melakukan pembedahan gitu, Bu. Terus juga Ibu ketika memakai ini akan merasakan keluhan nyeri kepala. Terus juga sama seperti KB sebelumnya yang saya jelaskan, Tambah gemuk juga? iya, peningkatan atau juga bisa jadi pengurangan berat badan. Terus juga Ibu akan merasakan nyeri payudara, merasa mual, terus juga pusing juga kan tadi, terus perubahan mood itu atau kegelisahan. Efek dari itu. Iya, kekurangan dari pemakaian KB implan ini. Itu, Bu. Terus juga ini tidak akan memberikan efek protektif, Bu. Maksudnya? Jadi ketika ada penyakit infeksi menular seksual, ini tidak menjadi pelindung. Jadi nggak ada pelindungnya gitu, Bu. Tidak ada protektif buat tidak memberikan efek pelindung gitu untuk Ibu. Jadi bisa mudah terkena Ibu kalau memakai ini karena tidak ada pelindungnya gitu. Terus juga efek samping dari selama pertama kali pemakaian KB implan ini 3 sampai 6 bulan ya, Bu, efeknya. Lama ya, Bu? Iya, Bu. Efeknya itu bisa bertambahnya hari-hari pendarahan selama satu kali siklus haid Ibu.
Terus setelah 6 bulan ke sana normal, nggak ada keluhan. Iya. Repotnya 6 bulannya itu ya Bu ya. 3 sampai 6 bulan tergantung sih Bu, Iya, kan beda-beda. tergantung badan kita gitu ya. Terus Bu yang lainnya Bu? Berkurangnya panjang siklus ibu, nggak tentu gitu loh Bu. Terus KB selanjutnya itu di sini sih KB spiral ya Bu, atau IUD. IUD ini atau spiral ini alat yang dimasukkan ke dalam rahim ibu. Sangat efektif Bu penggunaannya. Keefektifan itu mencapai 92 sampai 99%. Karena banyak ibu-ibu di luar sana yang menggunakan IUD ini Bu. Aman itu Bu? Semuanya juga aman Bu, sama jangka waktunya juga panjang, selama 6 tahun pemakaiannya. 6 tahun? Iya Bu. Terus dapat dipakai juga untuk semua kalangan wanita dengan usia reproduktif Bu. Seusia saya ini ya Bu ya? Iya Bu. Juga jenis IUD juga banyak Bu, macam-macam. Nanti kalau misalnya ibu yang menggunakan KB ini, nanti saya akan jelaskan jenis-jenisnya, akan saya perlihatkan gitu Bu. Terus juga keuntungan dari IUD ini, yang pertama tadi bisa mencegah kehamilan selama 6 tahun dalam jangka yang panjang ya Bu ya. Kita nggak usah ini. Juga tidak mengganggu laktasi ketika menyusui gitu Bu. Tidak berinteraksi dengan obat-obatan, jadi hanya pemasangan saja. Juga bisa dipasang segera bagi ibu-ibu yang setelah melahirkan, dan ada pula yang guguran gitu, bisa langsung dipasang segera gitu. Terus efek samping dari pemasangan IUD ini, ibu akan kaget, nanti jangan kaget jika ibu mengalami haid yang tidak teratur. Iya, siklus ibu nggak akan teratur, nggak seperti biasanya gitu. Tapi itu nggak bermasalah Bu, bukan merupakan satu penyakit atau kelainan apapun. Karena efek dari ya. itu. Terus akan timbul pendarahan seperti bercak itu Bu di antara siklus haid ibu. Oh, berarti biar Jadi, saya nggak haid tapi ada suka ada seperti plek kayak gitu, semacam Iya, plek gitu iya, ya. seperti itu. Oh, iya. Tapi kadang juga ibu akan lebih sering merasakan dismenor Bu. Maksudnya? Dismenor itu nyeri pada saat haid. Oh, Kan ibu ada yang suka nyeri kan saat haid. Nah, nyerinya itu akan lebih dari Berasa. biasanya kayak gitu Bu. Terus yang terakhir di sini ada pemakaian kondom wanita. Oh, ada Bu. Iya Bu, mereka jenis Ternyata. kondom. Iya kan, kondom ada 2, yang satu buat pria, itu ada lagi buat wanita Bu. Oh, buat wanita ada. Iya Bu. Nah, kondom yang dibuat wanita ini keuntungannya itu melindungi dari PMS Bu. PMS itu tahu? PMS itu penyakit menular seksual, seperti HIV. HIV ya. kayak gitu. Terus juga pemakaian ini tidak mudah bocor Bu. Terus juga tidak mempengaruhi hormon. Caranya di gimana tanam itu? Ini Bu, dimasukkan seperti ini Bu. Nah, ibu gunakan kalau ibu ingin melakukan hubungan dengan suami ibu gitu. Itu nggak lepas itu? Nah, enggak Bu, nggak lepas karena yang makanya hanya ibu. Gitu Bu. Terus bahannya juga aman, tidak menimbulkan alergi. Terus kerugiannya dari pemakaian ini itu ibu kan merasa nggak nyaman karena kan dimasukkan ini Bu ke dalam vagina ibu. Terus juga pemakaian ini tidak boleh dipakai bersamaan dengan kondom pria Bu. Jadi kalau ketika ibu memakai, suami ibu memakai kondom juga, kondom yang ibu pakai kan keluar Bu, maksudnya itu akan bergerak keluar. Enggak. Jadi harus salah satu aja gitu ya. Itu Bu. Nah, apakah sudah jelas Bu? Ya, jelas Bu. Jelas. Sekarang saya jadi tahu ya banyak hal gitu ya, macam-macam KB, alat kontrasepsi ya Bu ya. Iya Bu. Jadi saya mau pilih mana nih ya kira-kira ya? Ini Bu, tadi kan sudah saya jelaskan ya Bu ya, keefektifan masing-masing jenis KB-nya. Nah, ibu tinggal pilih mana yang paling tepat dan mana yang menurut ibu tidak memberatkan ibu dan suami ibu, seperti itu. Gimana kalau setelah saya pertimbangkan, saya mending pilih IUD aja Bu, yang 6 tahun Bu tuh ya? Iya, jangka waktunya panjang, terus efeknya juga nggak terlalu banyak gitu ya, resikonya juga. Terus kalau untuk yang implan saya ngeri Bu, harus dioperasi ya pas pemasangan, terus pas pengambilan gitu, ngeri gitu. Kalau IUD kan aman. Udah, itu saya pilih IUD aja Bu. Berarti ibu ingin menggunakan IUD saja ya Bu? Iya, saya pakai IUD aja. Nah, untuk konseling atau kunjungan berikutnya, ibu diharapkan bahwa ajak suami ibu ya Bu, biar suami ibu juga tahu jenis KB apa yang ibu ganti gitu. Terus juga keuntungan dan kerugian dari KB yang ibu ambil sekarang itu bisa saya jelaskan nanti juga ke suami ibu gitu Bu, biar sama-sama paham. Iya. Ya udah. Nanti saya balik lagi ke sini ya Bu ya. Saya ajak ibu sudah saya. siap waktu pemasangannya, kabar saya ya. Ya, siap. Ya udah, makasih ya Bu Bidan ya Ada atas pertanyaan lagi Bu? cukup kayaknya. Makasih atas infonya, berguna sekali buat saya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.